Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 2 Sayan, yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf TU. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk melaksanakan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya terkait budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya anak Gobinta Skarini. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Sebelum acara dimulai, yang mohon kepada Ibu Kepala untuk memberikan sedikit sambutannya agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sayan dan staf pegawai yang tiang hormati, pada kesempatan hari ini di siang ini Ibu Bintang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 dan hari ini akan menyebarkan pemahaman tentang modul 1.4 yang sudah beliau pelajari, yaitu tentang budaya positif. Nanti yang harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan apa yang disampaikan oleh Ibu Agung bisa kita bersama-sama lakukan di sekolah, terapkan untuk kemajuan anak-anak didik kita, sehingga nantinya di sekolah kita bisa diterapkan budaya positif dengan penerapan mungkin segitiga restitusi. Jadi dalam penanganan masalah nantinya tidak lagi ada hukuman, karena Bapak Ibu sudah bergerak ke arah lebih baik lagi, yaitu dengan menerapkan budaya positif. Yang kira materi ini sangatlah penting untuk kita kuasai bersama-sama, untuk berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan sekolah kita yang lebih baik lagi. Baik, hanya itu yang bisa yang sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Yang akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Baik, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif. Dalam budaya positif itu ada 8 sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada paradigma perubahan paradigma dalam belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum beranjak ke materi, kita rehat sebentar untuk mengembalikan fokus setelah bekerja tadi. Yang mohon berdiri semuanya. Ya, tak duduk aja terus. Oke, siap?
goyang asik. Lagi. Silakan duduk kembali. Baik, kita mulai dari sub materi yang pertama yang berjudul perubahan dalam paradigma belajar. Pembelajaran dalam paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah berdiferensiasi, ya? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Berdiferensiasi, menurut pemahaman saya, berdiferensiasi adalah memberikan kesempatan siswa belajar sesuai dengan caranya masing-masing, karena semua siswa itu kan beragam, memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kita mengenal gaya belajar ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama ada visual secara melihat, kemudian ada audio dengan mendengar, dan yang terakhir ada kinestetik, yaitu dia harus bergerak. Dia senangnya bergerak ke sana, bergerak ke sini. Jadi kita tugasnya mewadahi gaya-gaya belajar mereka sehingga materi yang kita sampaikan cepat dia tangkap. Kemudian tujuannya adalah para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya seperti yang tadi kita sepakati berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk tujuan akhir kita, yaitu profil belajar Pancasila. Di depan sudah disediakan gambar, ada profil pelajar Pancasila dengan berapa dimensinya? 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Itu ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Nanti sering-sering anak-anaknya diajak bernyanyi ya, supaya dia semakin ingat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi nikah berarti apa yang kita pahami ternyata berbeda dengan apa yang terjadi. Ada 4 miskonsepsi yang selama ini kita sering temui. Yang pertama adalah kita berilusi bahwa guru bisa mengontrol muridnya. Kira-kira itu terjadi tidak sekarang? Tidak bisa ya, kita tidak bisa mengontrol murid kita sekarang. Yang kedua, kita berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini lebih ke memberikan dia pengaruh atau pengalaman yang jelek ya, kalau kita itu membuat dia merasa bersalah. Yang terakhir, selama ini kita berilusi bahwa sebagai kita orang dewasa, kita berhak memaksa anak-anak, padahal itu sudah salah ya. Yang
Lanjut. Ini teori kontrol tentang teori kontrol yang sudah disepakati oleh dunia. Dulu kita menyepakati bahwa kebutuhan murid itu adalah sama. Tapi sekarang kita harus menyadari bahwa kebutuhan murid itu berbeda-beda. Setiap orang melihat hal yang sama. Kita boleh memberikan gambaran yang berbeda ataupun murid boleh melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah arah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang tidak bolehnya, karena kita punya pikiran dan pandangan masing-masing. Selanjutnya sampai dengan model berpikir menang atau kalah, kita ubah menjadi model berpikir menang dan menang. Ya. Lanjut. Ini kita sudah sampai di sub kedua, yaitu tentang disiplin positif. Kalau Bapak Ibu mendengar kata positif, disiplin positif, apa yang ada dalam pikirannya? Hal yang baik. Hal yang baik, betul sekali. Disiplin berasal dari kata disiplinnya yang berarti belajar. Belajar mengacu pada disiplin diri agar lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sehingga dia berbuat sesuai dengan nilai kebaikan. Sebagai seorang pendidik, kita adalah tugasnya menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga kalau dia sudah tahu nilai-nilai apa yang harus dia tuju timbul dari dalam dirinya. Saya tahu bahwa kebersihan itu penting, adalah nilai kebaikan. Jadi dia sadar, dia disiplin secara dalam dirinya, dia tidak mengotori lingkungannya. Itu contohnya lanjut Bu. Niki contoh nilai-nilai kebajikan, nilai yang positif yang harusnya bisa diemban oleh murid yang menjadi tujuan dari segala perbuatannya. Kita percaya profil pelajar Pancasila ini merangkum semua nilai-nilai yang terbaik yang ada pada diri siswa. Bapak Ibu setuju? Profil pelajar Pancasila ini adalah nilai yang baik untuk mereka? Setuju ya? Ada 6 tadi sudah kita sebutkan bersama. Sekarang kita coba, kalau dimensi yang pertama, kegiatan apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Baik, terima kasih kesempatannya. Kegiatan yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah seperti yang sudah kita lakukan itu kegiatan sembahyang bersama di pagi hari, melaksanakan sembahyang bersama di pagi hari. Itu salah satu contohnya, Bu. Ya, terima kasih Bu Ani. Kemudian dimensi yang kedua, mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau bertukar pikiran di sini. Belum ada di sini, di sana sudah dilakukan, di sekolah lain sudah, kita belum, atau di sini sudah, di sekolah lain belum. Kebinekaan global contohnya, ya, Jadi berkebinekaan global itu contohnya adalah kita bisa mempelajari dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Mungkin dari siswa belajar dulu tentang budaya di daerahnya sendiri. Nah, selanjutnya bisa diperluas dengan belajar budaya dari daerah-daerah yang lain di Indonesia sehingga nantinya siswa bisa untuk tahu akan budaya daerahnya, bangga dan bisa melestarikan budaya tersebut. Terima kasih. biasa. Kita lanjut ke nilai ketiga, bergotong royong. Buka deh.
nilai bergotong royong, misalnya di saat pagi hari mungkin ada temannya yang terlambat datang piket, tetapi temannya yang terlebih dahulu datang mengambil alih pekerjaan temannya yang belum datang saat piket karena bel sekolah sudah akan berbunyi. Terima kasih Bunda. Dan nilai yang keempat, mandiri. Misalnya dari sekolah anak-anak dilatih mandiri, ya. Mandiri dalam apa misalnya? Misalnya dalam kegiatan belajar kelompok, bisa tidak ada nilai mandiri di sana? Ada ya. Jadi anak-anak itu menyelesaikan tugasnya walaupun tanpa dengan didampingi oleh guru, mereka bisa mandiri menyelesaikan tugasnya. Kreatif. Nilai kreatif menciptakan hal-hal yang baru. Walaupun hal yang lama dimodifikasi, itu pun juga bisa digolongkan dalam nilai kreatif. Yang terakhir, bernalar kritis. Bernalar kritis, siswanya aktif, mencari tahu, rasa ingin tahunya tinggi. Bagaimana kita caranya agar bisa anak-anak itu tumbuh nalar kritisnya? Dalam pelajaran misalnya, ya soalnya kita modifikasi ya, atau dengan alat-alat peraga yang banyak. Lanjut, Bu Ani. Submateri selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar, anak-anak menyadari bahwa dia ke sekolah itu ada yang harus dipenuhi dalam dirinya. Kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk disayang dengan gurunya, saling menyayangi dengan temannya, kebutuhan atas pengakuannya. Coba kita lanjut selanjutnya ya. Ini adalah 5 dasar kebutuhan yang ada pada diri kita ya sebagai manusia. 5 kebutuhan ini harus kita penuhi. Apabila ada satu yang tidak terpenuhi, disinilah timbul perilaku yang negatif. Contoh, kita pilih satu ya, ini diterima. Guru menerima murid apa adanya karena murid itu unik. Contoh, misalnya anak itu istimewa ya. Istimewa, dia tidak bisa membaca. Saat kita tidak bisa menerima kekurangannya dia akan merasa bagaimana? Kecewa sehingga pada saat belajar jadinya dia itu tidak fokus. Saya merasa tidak diterima ini di kelas ini. Saya belum terpenuhi ini rasa diterima saya. Jadilah dia lain-lain saat belajar, tidak fokus saat belajar, atau misalnya berusaha mengganggu teman seperti itu ya. Kesenangan misalnya, membuat kegiatan di kelas yang menyenangkan. Ini yang paling penting ya, kita tujuannya adalah membuat murid itu katanya harus bahagia, senang saat belajar. Kalau dia sudah senang, merasa senang, apapun yang kita katakan rasanya akan diterima semua oleh mereka ya. 5 kekuatan yang lain adalah bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup, minimal punya fisiologis kesehatan yang bagus, rumah, makanan, rasa aman, punya kekuatan, punya kompetensi, keterampilan, ingin diakui dan belajar mengendalikan kekuatan. Kebebasan, membuat pilihan bertanggung jawab bagimu. Kita bisa lanjut lagi ya. Motivasi perilaku manusia. Dengan disiplin positif, kita inginkan
murid-murid akan memiliki motivasi intrinsik, yaitu kemauan murid untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kembali ke buku kebutuhan tadi, apabila semua kebutuhan yang tadi sudah terpenuhi, maka terjadilah motivasi dalam diri anak-anak untuk selalu ingat berbuat yang baik. Ini 3 alasan terjadinya motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya, biar saya nggak dihukum, saya datangnya pagi. Jadinya berusaha datang pagi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, ini yang paling bagus ya alasannya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Saya percaya bahwa saya kalau datang pagi itu saya merasa nyaman, bukan karena saya takut dihukum. Jadinya dia terus berusaha untuk disiplin. Yang ketiga, ini alasan yang lainnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita menjanjikan, ini kalau penghargaan kita sudah janjikan anak-anak yang besok datangnya pagi dapat bintang ya, itu penghargaan. Jadi dia berbuat baik demi mendapatkan penghargaan. Dari yang ketiga alasan ini, yang mana yang paling bagus? Nomor 2 ya. Jadi dari dalam diri anak-anak dia termotivasi sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan ya. Nah, dalam tabel ini ada 3 jenis identitas. Ada identitas yang gagal, ada identitas yang sukses. Kalau yang gagal ini lebih kepada hukuman dia. Dia melakukan sesuatu karena hukumannya menyakitkan. Dia tidak nyaman, tidak adil. Nanti dia kalau nakal, dia akan dihukum. Ini tidak boleh ya. Makanya warnanya itu sudah abu-abu. Kita usahakan hukuman itu tidak terjadi pada anak-anak. Kenapa tidak boleh? Kenapa kita tidak boleh menghukum anak-anak? Padahal dia dalam kategori melanggar peraturan misalnya. Maka tidak terjadi memori-memori yang buruk. Karena anak-anak itu katanya bukan penjahat, jadi dia tidak pantas dihukum. Identitas sukses, ini ada konsekuensi. Konsekuensi ini disepakati terlebih dahulu. Bapak Ibu sudah buatkan keyakinan kelas. Ini arahnya ke restitusi ya. Kalau ini dari dirinya untuk dirinya. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas. Ini masuknya ke restitusi ya. Dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia yakini. Sampai sini sudah paham? Nah ya, kita lanjut. Materi selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ada yang sudah pernah? Ini agak buruk ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini tulisannya penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Walaupun tidak menyentuh, kalau sudah kita memberikan sesuatu yang menyakitkan itu juga termasuk hukuman. Pembuat merasa bersalah. Ini juga disyaratkan tidak terjadi ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi dia menyakitkan tetap. Posisi ketiga ini sudah mulai lebih di tingkat
yang lebih baik ya. Teman, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui ya, seperti teman, seperti dia bersama temannya. Kamu mau ya nulis demi ibu, itu teman ya. Jadi dia itu disayang sama temannya, dia akan merasa lebih nyaman ya. Yang ketiga itu pemantau. Memonitor berarti mengevaluasi. Kamu kan sudah tahu keyakinannya, kenapa masih dilakukan? Coba diingat apa keyakinannya lagi. Dan yang terakhir ini yang paling disarankan adalah sebagai manajer. Guru dalam posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan sendiri asal permasalahannya sendiri. Contohnya, saat murid melanggar konsekuensi keyakinannya, misalnya dia buang sampah sembarangan, dia akan mencari sendiri solusinya, dibantu dengan gurunya. Kamu tahu nggak keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Saat dia bilang sudah, dia tahu. Lalu sekarang harus bagaimana? Atau misalnya datang terlambat, kamu tahu keyakinan kita, masih ingat? Masih. Bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Jadi kita bersama-sama dengan murid, ya, tidak gurunya saja yang memberikan solusi, murid pun berusaha mencari solusinya. Nah, kita akan menebak gambar. Ada 5 posisi kontrol guru, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga sudah ada 5: pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, teman atau pemantau. Tolong dijawab. Pada gambar ini, posisi mana yang diambil guru? Pembuat rasa bersalah. Antara dua. Ya, betul, antara dua itu ya. Yang ini kita nanti kita lihat jawabannya. Yang selanjutnya yang ini. Teman. Ini gambarnya apa ya? Ada air mata di sini. Kayaknya mau dihukum gitu ya. Ya mau ini sekarang. Ya, dari circle yang dia rasakan sama, di kondisi yang dia rasakan sama. Ini manajer. Ini di manajer ya. Apa ini yang manajer? Ini ya. Kita akan sama-sama lihat jawaban yang benar. Ya. Ini jawabannya ya. Ini lebih ke rasa sakit. Ya, bersalah, dia merasa bersalah terus ini. Yang ini menghukum. Ini gambarnya ini aku tulis mau menghukum. Makanya muridnya nangis ini. Mau hukum tangannya. Kalau murid dulu kan begini ya Pak ya. Iya. Sekarang tidak. Ya. Yang kira mana sehat itu nih? Ini teman, betul. Yang ini manajer dan ini pemantau. Manajer lebih ke berkolaborasi ya, sama-sama menemukan jalan keluar. Kalau ini pemantau, kamu kan sudah lihat ini aturannya begini. Ya silakan. Kasih man. Ya lanjut. Oke, kita lagi bermain sesuai gambar. Tapi ini dengan kalimat. Ketika guru mengatakan ini,
kamu? Sampai salah. Next, jawabannya adalah iya, betul. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu begini, tidak pernah benar. Coba gue nih, penghukum. Ya, jadi dia itu hanya merasakan rasa sakit saja kalau penghukumnya, tindakannya buruk aja. Lanjut. Nah, ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, itu baru manajernya. Kita sama-sama mencari solusinya. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, ini udah pinter semua ya. Iya. Tepuk tangan. Oh, ini lagi masih satu. Lagi satu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Materi selanjutnya, keyakinan kelas. Kita sebenarnya dari dulu sudah melaksanakan ini, membuat suatu aturan kalau dulu. Lalu sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Tapi kenapa menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu didasarkan oleh diri sendiri. Kita semua berpendapat. Apa yang diyakini, hal-hal yang baik, apa yang diyakini, makanya namanya keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau aturan lebih ke sifat memaksa ya. Ada sesuatu yang dia dapatkan setelah melaksanakan aturan itu. Ini alasannya kenapa harus keyakinan kelas, karena bersifat abstrak, artinya dia itu global bahasanya ya. Ada hal yang tersembunyi dalam bahasa tersebut, berupa pernyataan universal, kebaikan ya, dibuat dengan pernyataan yang positif, disesuaikan dengan situasi sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi dia merasa, oh ini saya punya keyakinan saya ini, jadi saya harus melakukannya dengan sepenuh hati, gitu ya. Itu agak ke bawah tulisannya. Kita sampai ke pembahasan yang terakhir, ini adalah segitiga restitusi. Ada yang pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif. Jadi restitusi itu sebuah keyakinan bahwa murid itu tidak harus merasa takut untuk berbuat sesuatu, tapi dia punya keyakinan dia melakukan itu atas dasar kebaikan. Ini segitiga restitusi. Di halaman selanjutnya bisa lebih jelas. Ini tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap pertama, Bapak Ibu melakukan menanyakan pada murid stabilkan dulu
Kalau validasi tindakan yang salah, kita kembali menanyakan apa alasannya berbuat tidak sesuai dengan keyakinan. Misalnya datang terlambat. Anak, kamu begadang ya? Misalnya begitu. Tidak, itu misalnya. Lalu mengapa kamu sampai datang terlambat? Saya sudah melakukan ini ya, jadinya ada banyak jawaban. Tidak harus anak-anak itu datang terlambat karena dia begadang. Jadi banyak tindakan yang salah, tapi dicarikan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang dia butuhkan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah menyusun keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas apa saja? Masih, misalnya. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Apa yang tidak sesuai? Oh, saya tidak datang tepat waktu. Ya, bagus ya. Kamu tahu apa keyakinan yang sudah kamu sepakati. Jadinya, terus bagaimana caranya supaya besok kamu tidak datang terlambat? Caranya, biarkan dia mengeluarkan dulu pendapatnya. Misalnya, saya akan bangun lebih pagi. Saya akan menyalakan alarm. Saya akan minta tolong ibu untuk dibangunkan. Atau yang begadang, saya tidak akan begadang lagi. Jadi tujuan akhirnya adalah murid itu menyadari kesalahannya, tapi dia tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Jadi dia tidak harus takut karena dia sudah dipanggil sama gurunya. Dipanggil sama gurunya sudah dia dihukum ya. Jadi dia punya tempat untuk dia menemukan sendiri solusinya. Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Baik, silakan menyaksikan video dia dalam melaksanakan penerapan segitiga restitusi. Ini dengan anak-anak kelas 2 ya.
itu saya ya saat menangani anak di kelas yang masih datangnya terlambat. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi saat melaksanakan segitiga restitusi seperti itu. Terima kasih para pengunjung dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan dan untuk menanggapi apa yang tadi saya berikan tadi sama pengunjung. Dan mengenai tadi yang dapat saya pantau adalah keterlambatan anak-anak dan banyak lagi masalah siswa yang dihadapi di sekolah. Dan bukan di sini saja, tetapi di setiap sekolah pasti ada masalah, baik masalah murid maupun masalah guru. Kalau tidak tanggapi dan kita cermati, yang boleh menyebabkan kesalahan murid yang selama dan juga dapat tiket ada songkel dan memperjalankan sudah dipanggil beberapa kali dan sekali kita panggil. Dan juga di daerah kalau kita bukan bisa boleh ya lain halnya kalau cuma dulu itu yang kata boleh jangan rumah yang berjodoh untuk orang tua yang melaksanakan emak yang itu yang untuk termasuk tak masalah artinya ragu dari murid kalau cuma dulu atau ragu. Kalau zaman saat ini dia boleh dikasih yang sulit. Sampai hal itu dan saya selalu guru dan menanggapi hal itu adalah biasa-biasa saja. Tapi kalau kita biarkan tidak ada hukumnya, dia akan tidak. Nah sekarang bagaimana menanggapi hal ini? Mari kita bicarakan bersama-sama. Ini mereka bersedia bersama. Terima kasih Pak D. Jadi yang saya tangkap adalah bagaimana cara kita bersama-sama supaya anak-anak itu sadar bahwa datang tepat waktu itu adalah sesuatu yang penting. Jika masih ada anak yang istilah Balinya bengkok ya, padahal dia sudah kita ajak ngomong baik-baik, sudah tanya gimana, ternyata tidak juga dia berubah. Bagaimana caranya? Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi dulu. Ada solusi yang bisa disampaikan bila ada anak-anak yang terlewat batasnya dalam pelanggaran. Ya, silakan Bu Sofia. Terima kasih atas waktunya Bu. Di sini bukan hanya masalah di SD 2 Sayan saja. Yang kira masalah ini memang dihadapi oleh sebagian besar sekolah pasti saja. Ada anak-anak yang berperilaku yang menurut kita kurang sesuai dengan aturan. Namun setelah mempelajari modul ini tentunya perilaku yang kurang sesuai aturan itu pasti ada dasarnya, yaitu adanya kebutuhan siswa dari 5 bulan dasar itu yang mungkin kurang terpenuhi. Nah tadi juga sudah Bu jelaskan tentang 5 posisi kontrol. Nah, sudah Bu jelaskan juga yang ideal itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Namun tidak dipungkiri kita di sini walaupun sudah memahami hal itu, namun masih sulit sekali untuk berada di posisi kontrol tersebut karena menurut dia kalau mau berada di posisi kontrol manajer tersebut tentunya harus ada kesiapan baik dari kita sebagai guru maupun kesiapan dari siswanya sendiri. Nah, kemampuan ini juga mestinya harus kita latih terus. Dari upaya pertama dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, apa yang kedua ya? Validasi tindakan yang salah, kemudian baru ke tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kalau tahap pertama belum kita lakukan, tentunya kita tidak bisa ke tahap yang kedua. Misalnya pertama kalau ada anak yang datang terlambat, kita menyalahkan anak itu. Nah, dengan menyalahkan anak itu maka identitasnya akan gagal. Mereka akan terus berada di
pemikiran bahwa mereka itu salah dan tidak bisa bergerak untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, ketika siswa yang bersalah itu misalnya kita beri hukuman atau kita memberikan mereka reward jika mau datang tepat waktu, maka mungkin dalam jangka waktu pendek kita akan bisa untuk mengontrol perilaku anak tersebut untuk datang tepat waktu. Namun apa yang terjadi akibatnya pada anak apa? Jadi lama-kelamaan anak itu akan kehilangan motivasi atau kehilangan nilai baik apa sih yang mereka lakukan karena orientasinya ke penghargaan atau ke hukuman tersebut. Jadi menurut dia solusi untuk mengatasi permasalahan itu ya dengan melakukan restitusi dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih untuk sangat jelas sekali ya pemaparannya. Jadi kita berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Tidak semata-mata pasti murid yang salah. Mungkin saja masalahnya ada di dalam diri kita. Selesaikanlah dulu mungkin kok anak ini terus buat saya marah ya. Mungkin saja memang kita yang ada masalah. Ada masalah dalam pikiran kita, akhirnya terbawa sedikit aja muridnya bergeser marah. Padahal bisa diselesaikan dengan posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada sebuah kuis tebak-tebakan. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Tadi kita sudah tahu hukuman itu dilaksanakan secara memaksa. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah" merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang keras? Oke, kita sepakati yang pertama adalah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dalam pelajaran PJOK. Bagaimana Pak PJOK? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat sekarang jawabannya ya. Nomor 1 hukuman, tidak juga ya. Yang mana? Ada yang tidak terima jawabannya? Nah, yang terakhir kenapa konsekuensi? Siapa yang tahu? Ya Pak Kak. Karena dalam pembelajaran PJOK. Ya, karena dalam pelajaran PJ kesepakatan ya. Mungkin sebelumnya sudah diadakan kesepakatan. Kita tepuk tangan dulu. Nah, dia melewatkan pemanasan, jadi dia harus pemanasan sendiri. Langsung sendiri. Nomor 1 kenapa hukuman? 100 kali dalam buku. Kira-kira itu pegel tidak ya tangannya? Ya pegel. Dia terlambat tapi bisa tulis. Itu 100 kali. 100 kali. Cocok apa enggak? Kalau enggak itu hukuman. Kalau enggak itu hukuman. Kalau anaknya dia tersakiti atau terpaksa hukuman. Ya. Lalu konsekuensi pasti kita menimbang-nimbang dulu apa yang terbaik. Oke. Sebelum saya
Ya. itu tidak cocok sama sekali. Walaupun dibilang hukuman, dibilang konsekuensi itu pas tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Manfaatnya itu tidak ada. Ya benar. Walaupun Ya. kita berulang tak terus manfaatnya itu tidak ada. Ya Itu masalah. benar ya. Kalau hukuman itu jarang ada yang bermanfaat. Adanya dia menyakitkan, ya. Kalau Terbatas. boleh ngasih ya hukuman yang positif. Misalnya dia sudah terapkan dari tahun yang lalu lah. Seumpama dia dapat PR, dia dulu mengerjakan tugas di kantor, tugas yang berkaitan dengan hal itu dan begitu. Itu jangan. Terima kasih Pak D sudah berbagi. Ya, sebelum materi ini berakhir, saya akan membagikan kertas. Silakan menulis bagaimana perasaannya dan apa yang sudah dilalui hari ini. Ya, siapa yang kurang? Ya, perasaan dan manfaat apa yang sudah didapatkan melalui kegiatan pada siang hari. Refleksi atau refleksi? Semoga semuanya merasa senang ya. Tidak ada yang sedang bersedih. Ya, silakan Bu Ani boleh menempel. Keluarnya